Gimana kabarnya Bu Yada? Alhamdulillah sehat selalu, Mas. Baik Bu Yada, di sini saya ada tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11 Bu Yada. Di sini tugasnya yaitu mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah yang berbeda. Jadi di sini saya minta waktunya Bu Yada untuk saya wawancarain deh. Ya, Ya. ya sebelumnya Mas mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Arif kepada saya untuk menjawab nanti apa yang dipertanyakan oleh Mas Arif sebagai tugas dalam CGP, dan mudah-mudahan CGP untuk kedepannya akan meningkatkan pembelajaran di bidang pendidikan. Langsung pertanyaan pertama Bu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral, ya, terlebih dahulu kita mengidentifikasi dilema etika, yaitu bila suatu kasus yang saya alami itu memiliki 2 pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat suatu keputusan, maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun jika saya itu dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus merupakan bujukan moral. Ya. Lanjut pertanyaan kedua Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya. Untuk pengambilan keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu memang sulit karena semuanya benar, ya. Tapi untuk pengambilan keputusan itu, ya, bila suatu kasus yang saya alami memiliki 2 pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum saya mengambil keputusan akan mempertimbangkan lebih dulu, ya, dan memprioritaskan kebutuhan murid, dan juga saya akan memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil tersebut. Nah, keputusan itu baik dalam jangka pendek maupun panjang, serta saya memikirkan juga hasil dari keputusan tersebut. Nah, maka untuk mengambil keputusan tersebut, saya mengajak guru-guru untuk bermusyawarah menyelesaikan dan mengambil keputusan yang ada di sekolah saya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan di sekolah yaitu yang pertama, ya, menelaah kasus atau masalah yang ada di sekolah, misalnya waktu kejadian, kemudian pihak yang terlibat, alasan-alasan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selanjutnya saya mengidentifikasi dari aspek pelanggaran hukum itu, ya, atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, kemudian saya akan membuat suatu keputusan berdasarkan nilai kemanusiaan, nilai kepedulian dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak jika situasi tersebut atau situasi itu ada di 2 pihak yang sama-sama benar. Dan yang terakhir, saya akan merefleksikan kemampuan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat,
Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam pengambilan keputusan yang efektif ya, pada kasus dilema etika menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat suatu keputusan, yaitu dengan melakukan pengujian salah atau benar, dan pengujian tersebut ya akan lebih mudah untuk menentukan prinsip dalam membuat suatu keputusan. Baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Memang dalam setiap pengambilan keputusan memang ada suatu tantangan yang harus kita pikirkan lebih dulu. Maka selama ada tantangan itu, saya mengambil keputusannya pada kasus-kasus dilema etika, yaitu dengan memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas atas keputusan yang saya buat. Maka sebagian orang cenderung memberikan kritikan, kemudian berikan kritikan yang pedas, dan saya tegas saat mengambil keputusan, dan berdasarkan rasa keadilan dan kasih sayang untuk mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal itu terjadi karena masih saya bisa mengatasinya. Pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam pembuatan suatu keputusan itu saya tidak mempunyai jadwal ya. Kalau ada situasi yang saya hadapi ya, kemudian secara mendadak untuk diambil keputusan, maka saya akan cepat juga mengambil keputusan untuk masalah tersebut. Tetapi kalau misalnya ada keputusan penyelesaian masalah itu bisa dilakukan di lain hari misalnya ya Mas, lah nanti akan saya buat jadwal, kemudian saya akan bermusyawarah dengan guru-guru terlebih dahulu, baru kita menentukan suatu keputusan. Seperti itu. Baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika, Bu? Ya. Untuk mengambil keputusan tersebut memang ya ada faktor-faktor yang harus saya pertimbangkan, dan saya untuk supaya lebih keputusannya itu lebih bermanfaat, saya akan pertama itu saya akan bertanya kepada kepala sekolah yang sebelumnya menjabat di SD yang saya tempati. Kemudian yang kedua, saya akan minta musyawarah, pendapat, saran dari Bapak Ibu guru. Meskipun saya sendiri sudah membuat keputusan, tetap saya akan musyawarahkan. Kemudian yang ketiga, faktor yang mendukung saya adalah selain kedua tersebut, saya akan minta kepada teman sejawat guru untuk saling berkolaborasi, saling memberikan informasi supaya keputusan yang saya ambil itu ya tidak sedikit banyak kekeliruannya. Ini pertanyaan yang terakhir, Bu, yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Dari pembelajaran yang saya petik dari pengambilan keputusan itu adalah yaitu saya mempelajari berbagai macam pengalaman untuk mengambil keputusan, dan saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema
etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Untuk membuat keputusan, saya memiliki prinsip didasari oleh nilai-nilai kebajikan luhur dan keputusan bersama dengan warga sekolah. Saya kira untuk wawancara hari ini cukup sekian ya Bu. Terima kasih untuk waktunya Ibu Jaja, memberikan waktu untuk saya mewawancarai untuk menyelesaikan salah satu tugas dari pendidikan calon guru penggerak ini. Ucapan terima kasih. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum Pak Made. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Made? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak Made. Di sini saya ada tugas salah satu di modul 3.1 pendidikan guru penggerak Pak Made. Oh iya. Ini tugasnya yaitu mewawancarai. Ya, betul. Langsung saja ya. Ya, bisa. Oke Pak Made, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Made? Hal itu untuk mengidentifikasi cukup mudah, Pak. Dikatakan bujukan moral jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Akan tetapi jika kedua-duanya benar, maka hal itu bisa dikatakan dengan dilema etika. Itu, Pak. Oh gitu Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua ya Pak Made. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Made? Sebelum saya mengambil keputusan, terlebih dahulu saya akan mengidentifikasi apa masalah yang terjadi. Kemudian melihat siapa saja yang terlibat, mengumpulkan bukti-bukti dan musyawarah dengan semua pihak di sekolah untuk seterusnya mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi semuanya. Tentunya keputusan ini saya ambil sudah menjadi kesepakatan dari warga sekolah. Itu, Pak. Oke, selanjutnya Pak Made, ini pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak Made? Pertama-tama saya akan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk masing-masing menceritakan permasalahan sehingga saya tahu inti dari permasalahan tersebut. Lalu bersama-sama berdiskusi untuk menemukan solusi jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak sehingga nantinya keputusan yang saya ambil tidak akan merugikan kedua pihak tersebut. Baik Pak Made. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang saya lakukan itu berdiskusi dengan semua warga sekolah, yaitu guru, tenaga pendidik, non pendidik, semua yang terlibat di warga sekolah, agar menemukan solusi yang terbaik dan mengambil keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak sehingga permasalahan seperti itu tidak terulang kembali di kemudian hari. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah tidak jarang masih ada yang kontra atau kurang setuju dengan keputusan yang saya ambil. Itu, Pak. Pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Madi jalankan? Tidak ada jadwal yang khusus dalam penyelesaian masalah. Karena begitu saya menerima laporan, saya langsung mengidentifikasi masalah tersebut. Dengan cara apa? Yaitu memanggil pihak-pihak yang bermasalah. Kemudian saya bermusyawarah dengan semua warga sekolah, dan setelah itu kemudian baru saya bisa mengambil keputusan. Baik Pak Madi. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Madi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Banyak sekali yang membantu dalam memutuskan dilema etika. Di antaranya warga sekolah, yaitu guru-guru, tenaga non-pendidik yang masih dalam wilayah sekolah saya. Bahkan wakil sekolah juga sering membantu dalam menyediakan solusi tersebut. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. yaitu ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik atau Pak Madi petik dari pengalaman Pak Madi mengambil keputusan dilema etika, Pak? Jadi kita mengambil keputusan, kita harus melihat dari berbagai aspek atau berbagai sisi dan sudut pandang, karena tidak semua kasus yang kita anggap benar, semua yang kita anggap benar belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Itu. Baik, terima kasih Pak Madi wawancara untuk kali ini. Saya kira sudah cukup Pak Madi. Terima kasih buat meluangkan waktunya untuk saya datang ke SDN. Terima kasih Pak. Ya. Yuk.